ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu malam ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin dekat dengan Rasulullah yang guru pertama yang mengajarkan syariat Islam. Ikhwati fillah, kita berharap di masa-masa yang akan datang, umur yang masih diberikan oleh Allah hendaknya selalu kita gunakan untuk beramal saleh. Salah satunya adalah untuk talabul ilmi. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya, dan kita berharap cinta dan rindu yang sudah kita buktikan membuat kita bisa selamat di hari mahsyar. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah Maqasidu As-Sunnatin Nabawiyah. Yang terakhir yang kita bahas, kita baru membahas persoalan definisi, ta'rif, apa itu sunnah Nabi. Kita sudah sampaikan bahwa sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada beliau, baik dalam bentuk perkataannya, ataupun dalam bentuk perbuatannya, ataupun bahkan dalam bentuk takrir. Takrir itu ketika Nabi mendiamkan perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang sahabatnya. Maka ketika diam Nabi itu berarti di situ ada hukum, dan hukumnya adalah hukum mubah. Ada kebolehan untuk melakukan sesuatu itu karena Nabi tidak melarangnya. Nah, dari sini kita nanti akan melanjutkan, karena para ulama sudah sepakat untuk mengatakan bahwa sunnah itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau mau diurut susunan hukum, sumber hukum dalam Islam itu, yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kita membicarakan persoalan
persoalan sunnah yang menjadi sumber hukum yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai hujjah bahwa sesungguhnya memang sunnah itu bisa dijadikan sumber hukum? Tentu ada dalilnya. Dan dalilnya bisa didapat dari Al-Quran atau juga bisa didapat dari hadis-hadis Nabi sendiri. Ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Setelah mentaati Allah, semua ayat yang dengan nada dan redaksi seperti itu semua adalah bisa dijadikan dalil hujjiyatus sunnah. Bahwa sunnah itu adalah hujjah yang harus kita pegang, yang harus kita ambil untuk kemudian kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Kita lihat salah satu dari contoh. Dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 59, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ini dalil yang oleh para ulama, kalau bicara tentang hujjiyatus sunnah, selalu ayat ini dimasukkan. Ayat ini adalah ajakan bagi orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Jadi awal dari ayat ini adalah Ya ayyuhallazina amanu. Ibnu Abbas mengatakan, atau Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau seandainya dalam Al-Quran ada kata Ya ayyuhallazina amanu, maka setelah itu pasti ada imma perintah untuk dilaksanakan atau larangan untuk ditinggalkan. Jadi kalau seandainya ketemu dalam Al-Quran kata Ya ayyuhallazina amanu, setelah kata Ya ayyuhallazina amanu itu pasti ada, kalau bukan perintah untuk dilaksanakan atau adalah larangan untuk ditinggalkan. Karena tidak mungkin tiba-tiba Allah memanggil dan dipanggil untuk sesuatu yang tidak ada apa-apa, mustahil. Pasti ada sesuatu. Nah, yang ada dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, maka taatlah kalian kepada Allah dan taat pula lah kalian kepada Rasul wa ulil amri minkum, dan kepada ulul amri di antara kalian. Ulul amri itu kalau dalam persoalan agama berarti ulama. Ulul amri kalau dalam persoalan kepemimpinan bernegara berarti pemerintah. Bisa dimaknai dengan dua hal. Ulil amri minkum. Hanya saja kata ulil amri tidak lagi disebutkan sebelumnya ati'u. Ati'u hanya untuk dua. Ati'u Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan ati'ur rasul setelah ati'u Allah, maka kedudukan taat kepada Rasul itu sama dengan sederajat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasul itu sendiri adalah utusan sah, utusan resmi Allah yang mengutus dia untuk menjadi seorang Rasul. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasul sesungguhnya itu adalah perintah Allah. Apapun yang datang larangan dari Nabi kita itu sesungguhnya adalah larangan yang datang dari Allah, dan mentaati keduanya itu berada dalam satu level. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mencoba untuk mengingkari sunnah, ada kelompok namanya mungkirus sunnah. Kelompok mungkirus sunnah yang hanya merasa cukup dengan Al-Quran saja. Kita nggak perlu sunnah, cukup dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah lengkap dan sudah sempurna. Tibyanan likulli syai'. Kan sifat Al-Quran itu kan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kalau sudah segala sesuatu, ya buat apa lagi selain Al-Quran? Ini pemikiran yang datang dari kelompok mungkirus sunnah, tetapi itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima sama sekali.
Dikarenakan oleh menentang apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dikarenakan oleh ketaatan kepada Rasul itu Allah juga yang memerintahkan, maka menganggap tidak penting sunnah berarti sama dengan menganggap tidak pentingnya Al-Quran. Melanggarnya berarti sama dengan melanggar Al-Quran. Adapun untuk ulil amri itu tidak disebutkan kata ati'unya lagi, tidak lagi satu level. Jadi ulil amri itu bisa dimaknai dengan dua hal. Ulul amri jika berurusan dengan persoalan agama berarti maksudnya adalah ulama. Maka taatlah kepada ulil amri, taatlah kepada ulama dalam keputusan-keputusan hukum yang disampaikan oleh para ulama. Tapi kalau seandainya hubungannya sama soal kepemimpinan dan kenegaraan berarti adalah pemerintah, waliul amr yang memegang tampuk kepemimpinan, kekuasaan yang mengatur persoalan dunia kita, maka itu merupakan satu hal yang juga wajib untuk ditaati. Hanya saja ketaatan kepada mereka tergantung sesuai tidak, mendukung tidak untuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Seandainya ada keputusan-keputusan yang ternyata untuk mendurhakai Allah, maka waliul amri tidak wajib lagi untuk ditaati. Kalau seandainya bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Jika tujuannya untuk mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasul, berarti tidak ada ketaatan. Maka dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluq. Tidak ada satu bentuk ketaatan pun bagi makhluk fi ma'siyatil khaliq jika memang tujuannya untuk bermaksiat kepada Khaliq. Istri diminta taat kepada suami. Kapan istri wajib taat pada suami? Untuk hal-hal yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Seandainya si suami mengajak untuk berbuat dosa, seandainya suami mengajak kepada satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, wajib kasih istri taat? Tidak. Anak terhadap ayah mesti taat. Anak kepada orang tua mesti taat. Tapi kapan harus mentaati orang tua? Jika untuk sesuatu yang memang mendukung kepada ketaatan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seorang ayah mengajak anak untuk bermaksiat kepada Allah, berarti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Oleh karena itu, kata ulil amri itu tidak lagi diawali oleh ati'u karena memang tidak selevel ketaatan kita kepada waliul amr, tergantung apakah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah ataukah tidak. Seandainya seorang ayah mengajak anaknya untuk berbuat syirik, maka tidak ada ketaatan dan tak perlu untuk ditaati. Dia tidak akan disebut sebagai anak yang durhaka kalau seandainya dia tidak mentaati orang tuanya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ini salah satu dari ayat Al-Quranul Karim yang dijadikan landasan oleh para ulama tentang hujjiyatus sunnah. Bahwa sunnah adalah hujjah, sunnah menjadi sumber hukum setelah Al-Quranul Karim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, jika kalian berbantah-bantah tentang sesuatu, ada masalah yang belum selesai, bagaimana cara menyelesaikannya? Farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah berarti kepada Al-Quran, kepada Rasul berarti kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, berarti kembali kepada Quran dan sunnah. Disinilah kata hujjah yang sangat tepat untuk diambil dan disimpulkan. Karena kembalilah kepada sunnah, berarti dia yang harus kita jadikan sandaran.
Dia yang harus kita jadikan panduan di dalam menyelesaikan masalah. Masalah apa saja? Dalam masalah keluarga. Terjadi masalah dalam keluarga. Berapa banyak persoalan-persoalan keluarga yang terjadi. Dan mungkin saja masalah satu keluarga berbeda dengan masalah yang lain. Keluarga yang lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Islam itu turun sebagai sebuah konsep membawa berbagai aturan-aturan main di berbagai lini kehidupan kita. Dalam persoalan keluarga umpamanya, ada fikih usrah, ada fikihnya, ada aturan mainnya. Hukum keluarganya ada al-ahwal as-syakhsiyah. Diatur, Al-Quran menyebut, Nabi menjelaskan. Jadi kalau ada masalah, maka kembalikan pula kepada sumber tadi. Terjadi barangkali masalah dalam pergaulan keseharian yang hubungannya dengan muamalah umpamanya. Islam itu juga datang untuk menyampaikan persoalan-persoalan muamalah. Maka ada pula namanya fikih muamalah. Ada pula namanya fikih kriteria bagaimana kita bermuamalah di tengah-tengah masyarakat di saat kita menjalani kehidupan kita. Muncul pula persoalan-persoalan dalam masalah ibadah umpamanya. Terjadi perselisihan-perselisihan di dalam persoalan ibadah. Gimana pula cara menyelesaikannya? Kembalikan pula kepada apa yang telah diatur oleh agama kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Nabi mengajarkan, itulah yang harus menjadi pegangan. Terjadi pula permasalahan dalam akidah, dalam persoalan tauhid. Mana yang iman, mana yang syirik, mana yang benar-benar disebut tauhid, mana yang akan dapat menggerogoti nilai-nilai tauhid. Dan itu adalah syirik. Terjadi pula perselisihan. Ini ndak nih, ini syirik, ini ndak, ini syirik. Untuk menjelaskannya, saat terjadi perselisihan, fa in tanaza'tum farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kembalikan kepada Al-Qur'an dan kembalikan kepada sunnah Nabi. Maka ketika dikatakan kembalikan kepada sunnah, itu sesungguhnya bukti tegas bahwa sunnah adalah hujjah. Sunnah adalah hujjah. Kalau bukan hujjah bagi kehidupan kita, niscaya kita tidak akan diminta untuk kembali kepada sunnah. Berarti sunnah itu hadir untuk menjadi solusi. Oleh karena itu, makanya ketika kita bicara sunnah ini, kita beri judul tema besar kita itu Maqasidus Sunnatin Nabawiyah. Tujuan-tujuan maqasid dari sunnah Nabi. Kenapa sunnah Nabi itu harus ada? Kenapa sunnah Nabi itu memang harus kita taati? Tentu ada tujuannya. Oleh karena itu kita dapat mengatakan kehadiran sunnah itu adalah sebagai solusi, karena memang Allah yang menyuruh untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Itu satu ayat yang pertama yang dijadikan sebagai landasan hujjiyatus sunnah. Ada di antara ayat yang lain dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, kata Rasul, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, ambil itu, pegang itu, apa yang disampaikan oleh Nabi kalian. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang oleh dia, fantahu, maka hentikan. Ini ayat, ini firman Allah yang memberikan ketegasan tentang kedudukan Nabi. Karena ini Allah langsung bilang nih, wa ma atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul. Kalau yang datang dari Rasul ya berarti dalam bentuk aturan-aturan main, perintah-perintah atau larangan-larangan.
Apa contoh? La tashrabu bishimal. Ini contoh nih. La tashrabu bishimal. Janganlah kalian minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana yashrabu bishimal. Karena sesungguhnya syaitan itu minum dengan tangan kiri. Siapa yang menyebut ini? Nabi, Rasul kita. Allah bilang apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian diperintahkannya, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarangnya, tinggalkan. Sekarang datang satu larangan. La tasrabu bishimal. Apa sikap kita di hadapan hadis ini? Orang yang beriman sikapnya adalah at-ta'ah. Sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, iman kita akan menjaga kita dari satu kesalahan yang ada dalam larangan tadi, maka kita tidak akan pernah minum dengan tangan kiri. Kenapa demikian? Karena Rasul kita yang melarangnya. Kalau kita langgar, berarti kita melanggar perintah Nabi, perintah Rasul kita. Apalagi dia katakan fa inna syaitana yasrabu bishimal. Rasul menyebutkan alasannya. Ada nanti kita temukan dalam berbagai larangan, dan memang larangan Nabi itu bertingkat-tingkat juga. Tidak semuanya. Perintah juga bertingkat-tingkat. Ada yang untuk wajib, ada yang untuk sunnah. Larangan ada yang sampai ke tingkat haram, ada yang sekedar makruh. Itu nanti ada karina-karina. Para ulama yang akan memberikan penjelasan itu. Tidak pula semua orang yang akan mampu untuk ngomong ini tidak haram, ini tidak haram. Ada karina, ada alasan, ada indikasi yang memang memalingkan hukum itu kepada selain haram atau selain daripada hukum wajib. Biasanya ketika disebutkan alasan, itu cenderung memang untuk menunjukkan sesuatu yang sampai kepada haram. Kalaupun ingin disebut makruh, jadinya makruh tahrim. Makruh yang memang mendekati kepada haram. Yang hadis tadi itu ada karinanya. Ada Nabi menyebutkan alasannya. Fa inna syaitana yashrabu bishimal. Karena syaitan minum dengan tangan kiri. Samalah dengan mubadzir. La tubadziru. Kan gitu? Janganlah kalian mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena orang-orang mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Maka melalui larangan itu, Nabi ingin kita tidak berbuat sama seperti yang dilakukan oleh syaitan. Jangan sampai kita sama perbuatan kita dengan perbuatan syaitan. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Ada satu di situ anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil ini nampak oleh Nabi ketika itu etika dan adab makannya ketika itu kurang. Salah satu dari pesan Nabi pada anak kecil itu, Nabi bilang begini, ya gulam, hei anak kecil, samillah, baca bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah ke tangan kanan, larangan tangan kiri. Kul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan pula lah makanan yang dekat-dekat yang bisa kamu jangkau. Karena nampak sama Nabi, ya namanya anak kecil tentu rasa malunya belum ada. Dia menjangkau makanan yang jauh-jauh, dia ambil karena pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Sehingga Nabi ingin mengajarkan seorang anak kecil adab-adab dalam makan yang ternyata samillah, mulai dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan kemudian makan ambil yang dekat-dekat yang terjangkau oleh tangan sendiri. Berarti ini satu di antara contoh. Dan contohnya itu akan sangat banyak sekali.
dalam persoalan etika, akhlak, muamalah, ibadah, akidah, semua akan kita temukan baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Yang kalau datang dari Nabi kita, maka fakhudhu, ambil itu. Oleh karena itu, ikhwati fillah, setiap kali kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan yang dilarang oleh Nabi kita, maka setiap kali itu berarti kita menunjukkan ketaatan kita kepada beliau dan berarti itu menjadi pahala bagi kita. Mudah sekali untuk mendulang pahala. Mudah sekali untuk mendapatkan biar catatan pahala kita itu semakin panjang dan timbangannya berat. Niatkanlah setiap yang kita lakukan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dalam berbagai persoalan. Karena sempurna Nabi kita mengajar. Jangankan perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil yang privasi, diajar oleh Nabi kita. Apa yang harus kita lakukan saat kita di kamar kecil, di toilet? Tidak ada orang lain, hanya kita sendiri di situ. Rasul mengajar. Mulai dari cara masuk, kaki mana yang harus kita dahulukan? Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam? Bagaimana cara kita keluar? Kaki mana yang harus kita kedepankan saat keluar? Kalau seandainya itu kita lakukan dan niatkan terus untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka semua yang kita lakukan itu akan menjadi pahala. Dan dengan cara seperti itulah kita akan bisa mempertahankan agama kita itu. Biar tidak lupa dia, maka diamalkan. Berdasarkan ayat ini, yang perintah ini, apapun yang disampaikan oleh Nabi kalian untuk kalian, perintahnya ambil. Dan apapun yang dilarang, maka tinggalkan. Bisa saja kita dalam keadaan bersendiri, tidak ada siapa-siapa, dengan keikhlasan hati mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita, maka insya Allah semua itu akan membawa kebaikan dan membuat kita meraih pahala yang besar insya Allah. Nabi paling suka, atau Nabi mengajarkan kita bahwa sesungguhnya beliau suka memulai sesuatu dengan sebelah kanan. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Sekira hadis ini sudah sering kita ulang-ulang. Amal-amal mudah, sering dalam keseharian kita lakukan. Sangat mudah. Biar mendapat pahala. Dalam hadis itu apa bunyinya? Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasulullah SAW itu suka memulai segala sesuatu dari sebelah kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Saat dia pakai sandal dan saat dia sisir rambut. Jadi kalau pagi-pagi mau kerja, sisir rambut, mulai dari sebelah kanan. Saat kita sisir rambut dan memulainya dari sebelah kanan, lalu kita niatkan itu untuk mengikuti Nabi kita, maka jadi pahala. Sisir rambut kita menjadi bagian dari cara untuk mendapatkan pahala. Pakai pula sandal, ingin pergi ke kantor, ke kampus, dimulai pula dari kaki kanan, maka pakai sandal kita saat itu akan menjadi pahala. Kalau tidak pakai kaki kanan, mulainya berdosa atau tidak sah pakai sandal, tidak ada hubungan sama sah tidak sah, karena ini bukan rukun, syarat, wajib, tidak. Tapi ini ujian bagi keimanan kita untuk mencintai Nabi kita. Ujian bagi hati kita sejauh mana kita mencintai. Justru kalau sengaja kita untuk memulai dari sebelah kiri untuk membangkang dan membantahnya, jangan-jangan itu bisa menjadi dosa. Tapi kalau seandainya kita pakai kiri dulu, tidak ada hubungan sama pembangkangan tadi, tidak masalah. Cuma ada yang hilang dari kita.
kita kehilangan pahala yang seharusnya kita mendapatkan, tapi kita tidak mendapatkannya. Nah, lain halnya nanti kalau dalam persoalan ibadah, dalam persoalan tuntunan-tuntunan yang memang langsung Nabi yang mengajarkan, itu tak dapat tidak menjadi satu keharusan untuk dikerjakan. Jangan coba-coba untuk dirubah. Solat, Nabi memulai solat itu dengan takbiratul ihram. Itu adalah cara-cara ibadah yang diajarkan oleh Rasul kita, yang tidak dapat tidak kita memang mesti wajib untuk mentaatinya. Oleh karena itu, ibadah itu dibagi dua oleh para ulama. Ada yang masuk dalam kategori ibadah mahdhah, dan ada pula dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, itu ibadah yang memang caranya, ketentuannya, waktunya, jumlahnya, itu semua sudah diatur. Dan kalau sudah diatur seperti itu, maka kita tidak punya hak untuk merubah-rubah. Subuh 2 rakaat, waktu sudah ditentukan, kapan berakhir, kapan mulainya. Maghrib 3 rakaat, kapan mulai, kapan berakhir, gimana caranya, itu semua sudah diatur oleh Rasul kita. Tapi ada yang masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah, ibadah juga. Kenapa disebut ibadah? Karena kita bisa mendapatkan pahala di situ. Tetapi cara dan ketentuannya memang bisa berkembang. Apa contohnya? Silaturahim. Silaturahim itu ibadah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimah. Hendaklah dia menjalin silaturahim. Apakah bisa berkembang cara bersilaturahim? Hari ini luar biasa perkembangan silaturahim. Mungkin ada orang yang tak pernah jumpa, tapi dia selalu ngomong dengan orang itu. Kalau dulu kalau mau ngomong datang temui. Maka ada dulu seseorang yang datang pergi jauh menuju tempat saudaranya. Hanya karena dia mencintai saudaranya itu. Berjalan dia menghabiskan waktu, jarak yang begitu panjang, di tengah jalan datang malaikat. Diutus oleh Allah untuk bertanya, kenapa kamu pergi ziarah nengok dia? Hallaka min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu jenguk itu karena untuk keuntungan dunia kamu? Karena ada nikmat-nikmat dunia yang ingin kamu kejar? Enggak, katanya. Saya mengunjungi dia karena saya mencintainya karena Allah. Bukan untuk urusan dunia, berarti untuk urusan akhirat. Apa kata malaikat itu? Saya adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Ketemu kalau ingin silaturahim. Sekarang ada cara lain. Bolehkah berkembang? Boleh. Kalau seandainya ada kawan di rumah sakit, mungkin dia terbaring. Mungkin tidak kita memberikan sesuatu yang bisa mendapatkan pahala, meskipun kita tidak datang ke situ. Kadang-kadang kita kirimkan SMS, atau kita kirimkan, kita tulis sesuatu yang membuat dia menjadi bergembira, mudah-mudahan bertambah semangat, karena kita tidak bisa datang langsung. Kalau kita niatkan itu karena Allah, maka insya Allah itu akan bisa menjadi kebaikan. Nah, oleh karena itu, ibadah ghairu mahdhah memang caranya bisa berkembang, tetapi sesuatu yang mengandung kebaikan, agama menetapkan itu sebagai satu kebaikan, tetapi Nabi tidak membatasi tata cara. Oleh karena itulah bisa berkembang dari zaman ke zaman. Talabul ilmi itu ibadah enggak? Ibadah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau sudah dikatakan wajib, berarti sama dengan sholat kan? Berdosa orang kalau tidak menuntut ilmu. Tentu saja ilmu ini nanti ada dua. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain,
Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, dan hukumnya nanti tergantung pembagian ilmu itu. Hukum yang bersifat ilmu yang bersifat fardu ain, maka mempelajarinya juga fardu ain. Apa contoh? Salat, taharah, berwudu. Itu fardu ain itu. Rasul kita mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang jika dia berhadas sampai dia bersuci, berwudu. Berarti bersuci adalah syarat sah salat. Kalau bersuci syarat sah solat, tidak paham bersuci, berarti solat menjadi tidak. Apa hukum mempelajari berwudu? Wajib dan fardu ain. Tidak bisa diwakil-wakili itu. Kalau tidak dipelajarinya, lalu tidak sah solatnya, tanggung di akhirat. Dia tidak bisa beralasan, saya kan tidak pandai berwudu. Tidak bisa. Allah akan tanya, kenapa tidak pandai? Waktu karena tidak belajar. Sementara Nabi menyuruh untuk belajar. Jadi hukum mempelajari ilmu itu nanti tergantung ilmu itu masuk pada bagian mana. Kalau dia fardu ain, solat itu hukumnya fardu ain, maka mempelajari tata cara solat hukumnya adalah fardu ain. Berdosa seseorang kalau dia tidak belajar solat. Seandainya dia tidak solat karena tidak tahu, di akhirat al-jahlu la yu'zar. Al-jahlu la yu'zar. Kejahilan itu di akhirat nanti tidak bisa dijadikan uzur. Orang tidak bisa beralasan, kenapa kamu tidak sholat? Karena saya tidak tahu tata cara sholat, tidak bisa. Karena dia punya kesempatan untuk belajar. Lain halnya nanti ketika fardunya fardu kifayah, maka hukum mempelajarinya juga akan menjadi fardu kifayah. Karena tidak dibebankan kepada semua orang. Hanya saja yang fardu kifayah, kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka bisa-bisa semuanya kena dosanya, karena tidak ada yang menggugurkan. Sering kan diartikan fardu kifayah itu kan gugur hukum ketika dikerjakan oleh sebahagian. Dan tidak semua ilmu memang yang masuk dalam kategori fardu ain. Apakah wajib kita mempelajari ilmu kedokteran? Tidak. Berdosa kalau tidak masuk kedokteran? Tidak berdosa, apalagi mahal-mahal sekarang. Mau masuk aja ratusan juta. Tetapi kalau ada yang ingin memasukinya, tujuannya untuk berkhidmat dalam Islam. Apa contoh berkhidmat dalam Islam? Untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam persoalan kesehatan bagi umat manusia yang menjalani kehidupan. Dokter biasanya dulu dokternya laki-laki, dia yang menangani kelahiran perempuan. Ada perempuan melahirkan, dokternya laki-laki. Melahirkan, dokternya laki-laki. Padahal melihat aurat hukumnya adalah haram. Kalau menangani proses kelahiran itu tidak lagi melihat, mungkin menyentuh aurat. Lebih parah dari melihat. Tapi secara hukum fikih boleh karena darurat. Tidak berdosa dia. Nah, sekarang ada seorang perempuan, oh kalau gitu biarlah saya yang mempelajari persoalan ini. Biar berkurang sedikit persoalan darurat ini. Nanti ketika wanita-wanita muslimah melahirkan, saya yang menanganinya. Berpahala enggak dia? Berpahala. Besar pahalanya itu. Tapi wajibkah semua wanita mempelajari itu? Enggak. Karena hukumnya bukan fardu ain, itu hanya sekadar fardu kifayah. Nah, ikhwati fillah, jadi ada banyak hal yang datang dari Rasul kita, belajar itu sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita, bahkan yang mengatakan hukumnya adalah wajib, sehingga kita duduk di majelis ini sesungguhnya adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Berpahalakah? Insya Allah besar sekali pahala. Banyak sekali fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Rasul kita tentang kemuliaan berada di majelis ilmu. Maka jangan pernah ragu untuk sering-sering duduk di majelis ilmu. Jangan pernah ragu. Tidak pun dapat ilmu pulang, duduk di majelis itu aja dulu sudah mendapatkan
Apalagi dengan membawa ilmu sampai di rumah. Bisa pula dia mengajarkan kepada istrinya, bisa pula mengajarkan kepada anaknya. Dia mengajarkan kepada anaknya itu saja, dia sudah mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang ayah sebenarnya juga seperti itu. Ada hal-hal yang dia harus lebih dulu memberitahu kepada anaknya sebelum orang lain. Karena ketika dia memberitahukan itu kepada anaknya, lalu anaknya mengamalkannya, maka jadi amal jariah bagi dia untuk selama-lamanya. Sebelum orang lain yang mengajarkan. Kadang-kadang orang tua cenderung menyerahkan anaknya semata-mata kepada orang lain. Dia sendiri tidak ingin ambil bagian di sini. Berapa banyak pahala yang akan didapat oleh seorang ayah. Seandainya seorang ayah mengajar anaknya sholat, lalu anaknya itu sholat dengan pengajaran ayahnya, akan menjadi pahala bagi orang tuanya ilmu yang sudah diajarkan. Setelah itu baru diperkuat oleh orang lain. Nah, begitu cara agar kita bisa mendapatkan kebaikan dan pahala. Setiap detik waktu kita insya Allah bisa mendatangkan pahala. Karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Insyaallah nanti kita sambung setelah azan. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut
di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita sambung sedikit materi kita. Tadi sudah kita sampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sebagai dalil bahwa bahwa sunnah Nabi itu adalah sebagai hujjah bagi kehidupan kita. Artinya, sesuatu yang datang dari Nabi itu adalah perkara yang mesti kita taati karena memang dia datang untuk membimbing kita. Sekarang kita lihat dari hadis, dari yang disampaikan oleh Nabi kita. Apa kata Rasul? Salah satunya adalah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Pasti masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Rupanya ada yang tidak mau. Jadi Nabi menjamin semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, wa man aba, wa man ya'ba. Ya Rasul, siapa yang tidak mau? Apa ada orang yang tidak mau? Apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati saya, maka masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang mendurhakai saya, itulah yang enggan untuk masuk surga. Jadi semua akan masuk ke dalam surganya Allah, kecuali yang tidak mau. Yang taat berarti mau. Yang mendurhakai berarti enggan masuk surga. Jangan kata Nabi, iya kata dia. Iya kata Nabi, enggak katanya. Berarti dia enggan untuk sejalan, seiring bersama Nabi. Berarti beda jalan kan? Nabi jalan terus sampai surga. Orang yang ikut jalan Nabi ini sampai pula dia akan berujung perjalanannya itu ke surga, di mana Nabi akan memasukinya. Tapi kalau seandainya sudah merubah jalannya, berarti sudah mendurhakainya. Nabi bilang ke kanan, dia belok kiri. Nabi bilang ayo ke sini, dia ke sana. Kira-kira sampai enggak dia nanti ke ujung di mana Nabi berhenti? Enggak. Pasti akan berbeda ujungnya. Nabi sampai ke surga yang berbeda, akan sampai ke nerakanya Allah. Maka ini salah satu dari riwayat yang dijadikan alasan oleh para ulama sebagai hujjiyatus sunnah. Bahwa sunnah Nabi itu adalah hujjah yang kalau kita ikuti berarti itu bentuk ketaatan. Tapi kalau seandainya kita tidak mengikutinya, berarti itu bagian dari kedurhakaan, dan orang-orang yang mendurhakainya berarti adalah orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Ada hadis yang kedua, di antaranya ini riwayat Imam Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita berkata, taraktu fikum amraini. Setinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian berpegang kepada dua warisan itu. Jadi Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan jabatan. Tapi yang diwariskan oleh Nabi dua saja. Kalau kita berpegang kepada keduanya, maka lan tadillu, tidak akan pernah tersesat. Apa yang dua itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Kitab Allah berarti Al-Quran, wa sunnata nabiyyi, dan sunnah nabinya.
Ketika sunnah Nabi disejajarkan dengan Al-Quran dalam hadis ini, kitab dan sunnah Nabi, berarti sunnah Nabi adalah jalan yang menghindarkan kita dari kesesatan. Selagi kita berada di atas sunnah beliau, maka kita tidak akan pernah tersesat. Dan inilah bentuk dari kehujahan yang namanya sunnah. Ikhwati fillah, itu dari hadis Nabi. Para ulama sudah ijma'. Ijma' itu sepakat, konsensus para ulama untuk mengatakan bahwa sunnah itu adalah sebagai sumber hukum yang kedua, dan ia menjadi hujah bagi kehidupan umat muslim. Bagi kehidupan umat manusia, sunnah mesti ditaati, sunnah mesti muttaba'ah, sesuatu yang harus diikuti karena memang dia datang untuk menjadi panduan. Baik, ikhwati fillah, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita bertanya jawab. Apakah sunnah Nabi itu diikuti hanya saat beliau hidup saja, atau sampai nanti hari kiamat? Sunnah Nabi diikuti bukanlah untuk pada saat dia hidup saja, tetapi diikuti untuk sampai hari kiamat nanti. Berkewajiban untuk mengikuti sunnahnya. Orang-orang yang dulu menganggap hanya diikuti pada masa dia hidup, itu dihukumkan sebagai orang yang murtad. Dihukumkan sebagai orang yang sudah keluar dari agama, maka Abu Bakar memeranginya. Ada orang yang ketika Nabi sudah wafat, mereka tidak mau lagi untuk membayar zakat. Dikiranya pembayaran zakat itu hanya untuk Nabi ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi sudah wafat, dia menolak untuk membayarnya. Maka muncullah sekelompok mani'uz zakat yang menolak untuk membayarkan zakat. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW dalam persoalan dunia, dalam memimpin persoalan perjalanan keduniaan dan agama mereka, Abu Bakar As-Siddiq menganggap ini bahaya. Karena kalau dia menolak zakat, pada akhirnya nanti dia juga akan menolak sholat. Bahkan pada akhirnya lagi mungkin juga akan menolak la ilaha illallah. Maka diperangilah oleh Abu Bakar orang-orang yang bersifat seperti itu, yang punya sikap seperti itu. Itulah yang dikenal dengan harbul murtaddin. Peperangan menghadapi orang-orang yang sudah murtad karena mereka menganggap bahwa ketaatan itu hanya pada masa Nabi itu. Oleh karena itu, mentaati sunnah beliau sampai hari kiamat, dan kalau untuk masing-masing kita berarti sampai kita mati. Berkewajiban untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat membela Nabi, langsung membela Nabi secara fisiknya. Nabi ingin diserang, mereka yang menangkis. Nabi ingin dibunuh, mereka yang menghalangi. Sekarang ketika Nabi tidak ada, bagaimana cara membela Nabi? Caranya adalah dengan membela sunnahnya. Ketika ada orang yang memperolok-olokkan sunnah, banyak orang yang memperolok-olokkan sunnah, bahkan sesuatu yang menjadi sunnah itu dijadikan bahan tertawaan oleh sebahagian. Adakah hati kita merasa tersentuh untuk membela sunnah Nabi? Sahabat-sahabat dulu mendapatkan kemuliaan dengan membela Nabi secara fisik, langsung fisik Nabi yang dibelanya. Tapi kita hari ini punya kesempatan untuk membela sunnah yang telah beliau ajarkan. Ketika ada pelecehan-pelecehan terhadap sunnah, maka kita berkewajiban untuk membela apa yang bisa kita lakukan. Berikan penjelasan, begini yang sebenarnya, bukan seperti itu. Maka upaya pembelaan terhadap sunnah itu sesungguhnya adalah bagian dari bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, mungkin ini yang menjadi bahan dari kajian kita pada malam hari ini. Setelah bab ini kita masuk nanti pembahasan tentang pembagian sunnah. Apa fungsi sunnah, pembagian dan fungsi. Apa fungsi sunnah terhadap Al-Quran?
Kenapa sunnah itu harus ada? Mungkinkah kita paham Al-Quran tanpa sunnah? Itu semua akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini untuk malam hari ini. Tapi masih ada beberapa menit barangkali kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup, pas. Baik, terima kasih. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memperpanjang catatan amalan kita dan memperberat timbangan kebaikan kita, sehingga di akhirat kelak mudah-mudahan kita semua mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.